pedengu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya? Semoga sehat ya dan berbahagia. Oke, di pilih kartu kali ini aku bakalan bikin tentang soulmate kamu. Ini ciri-cirinya dia dari segi karakter dan juga maybe gender. Terus pengaruhnya dia sama kamu, atau mungkin ada karma kah, pengaruh negatif atau positif kah? Karena hubungan setiap orang pasti ada pengaruh negatif atau positifnya ya. Di sini ya nggak tahu, aku belum tahu yang kebacanya apa gitu nanti. Dan ya kalau soulmate itu tentunya bukan hanya sama satu orang sih biasanya. Aku sekarang nih narik yang paling dekat sama kamu, atau yang memang kayak memberikan pengaruh gitu untuk kamu saat ini, saat kamu menonton video ini. Dan ini tidak terbatas waktu, entah itu sudah ada atau memang akan segera datang. Tuh, yang jelas dia akan memberikan pengaruh pada kamu. Pengaruhnya nanti aku baca juga. Oke. Oh ya, yang baru datang, yang baru nonton video ini, perkenalkan aku Vi Ayu. Bisa tolong untuk subscribe, dan kalau misalnya kamu suka video ini, kamu bisa share juga ke teman-teman kamu, siapa tahu perlu, siapa tahu teman-teman kamu juga membutuhkan. Oke. Ini dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Filenya nomor 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kalian seperti biasa berdoa dulu sebelumnya, kemudian kalian tutup mata kalian. Nomor berapa yang kira-kira bersinar atau yang memanggil kalian? Oke, pelan-pelan aja. Kalau kamu kurang waktu, kamu bisa pause videonya. 1, 2, 3, 4. Oke, aku minta maaf sebelumnya kalau misalnya ini berisik, ada suara-suara berisik. Aku take-nya siang. Oke, 1, 2, 3, 4. Kalau kalian sudah memilih, silahkan kalian lihat di kolom deskripsi. Aku sudah taruh timestamp-nya ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita ke nomor 1 dulu. Nomor 2, 3, dan 4 silahkan lihat di kolom deskripsi. Untuk soulmate kamu yang nomor 1. Ciri-ciri soulmate-nya dulu ya. Ciri-cirinya. Split ya. Dia ini laki-laki dan juga perempuan. Jadi kayak misalnya nih, kalau kalian itu punya teman atau punya soulmate ya, kalian ini meskipun dia perempuan tapi dia ada maskulinnya, meskipun dia laki-laki dia ada feminimnya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kalau dari gender ya, tergantung juga kalian yang nonton itu perempuan ataukah kalian yang menontonnya adalah laki-laki. Jadi kalau misalnya kalian laki-laki, berarti teman kalian laki-laki tapi agak ke lebih ke feminim. Kalau misalnya kalian yang nonton perempuan, soulmate kalian perempuan tapi lebih ke maskulin gitu. Intinya fisiknya itu tidak terlalu menonjol, tapi yang menonjol itu energinya dia, feminim sama maskulinnya. Karena sini dua hal ya, karena di sini general reading, jadi pasti berbagai macam gitu orangnya yang nonton. Dan di sini kalau misalnya dari karakternya dia, di sini dia tuh pemberani, tapi dia tuh juga punya rasa trauma ataupun rasa takut itu pada suatu hal, dan dia tidak begitu untuk mengungkapkannya tuh. Jadi dia sebenarnya kuat dan dia tuh ingin melindungi kamu ataupun orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia kenal. Ini tanpa pamrih juga, karena di sini ya dia mengayomi. Dia memang memiliki karakter seperti seorang ibu yang mengasihi, mengayomi, dan ya melindungi kayak yang tadi aku bilang. Tuh. Ini nggak terkait gendernya itu apa, laki-laki kayak atau perempuan kayak, dia tetap penyayang, dia mengayomi orang lain. Oke. Ya, dia murah hati. Dia baik, dia murah hati, bagaikan sinar matahari juga. Dia memberikan berkah juga nih sebenarnya. Kalau sama kamu nih, dia tuh bisa memberikan berbagai petualangan, berbagai berkah, dan kamu itu diajarin sama dia atau dari dia itu tentang melalui cinta kasih gitu.
kan banyak ya cara kita belajar di dunia ini, ada belajar dari kengerian gitu atau hal-hal negatif. Kalau ini enggak, kalau ini tuh dia tuh memberikan pelajaran dari cinta kasih. Dia mengerti kamu, kamu juga diharapkan untuk mengerti dia. Tuh, dia mengharapkan kamu juga untuk melakukan hal yang sama. Tuh. Bahkan cenderung dia itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya dia sendiri. Dia murah hati, saking murah hatinya dia tuh ya lebih mentingin orang lain daripada dirinya dia sendiri. Termasuk sama kamu juga, dia tuh lebih mentingin kamu daripada dirinya dia sendiri gitu. Jadi dia banyak memberikan kamu cinta kasih, dia juga banyak memberikan orang lain cinta kasih juga, perlindungan, pengertian gitu, untuk mengayomi. Oke. Ya karakternya dia tuh slow, dia pelan-pelan yang penting nyampe gitu. Dia sabar, slow, pelan-pelan yang penting nyampe. Dia tuh juga meskipun ada suatu hal nih yang tidak jelas atau tidak pasti, dia tuh sabar, tetap mau nunggu. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku tunggu aja gimana nanti ke depannya gitu. Jadi mungkin kata-kata itu yang sering dia ucapkan atau yang tergambar padanya dia. Jadi dia tuh ya santai, ya udah deh nanti gimana aja deh ke depannya, nggak apa-apa gitu. Jadi ya sesantai itu, meskipun sesuatu hal itu tidak pasti, tapi ya dia bisa slow, dia bisa nunggu santai dengan sabar tuh. Tapi sisi negatifnya, karena dia terlalu santai ya ada beberapa pencapaian yang seharusnya udah kalian dapatkan atau udah dia dapatkan tapi tertunda gitu. Jadi saking slownya, saking pelan-pelannya gitu, ya udah nggak apa-apa ya, jadinya nunda-nunda. Ya sisi negatifnya juga ada, maaf sebelumnya kalau ada yang tersinggung, mungkin kayak jam karet atau ngaret gitu ya, mungkin karena dia tuh prinsipnya gini, prinsipnya santai slow, yang penting oke gitu, yang penting jadi, yang penting bagus, gitu aja sih prinsipnya dia. Jadi agak apa ya, kalau dibilang kurang disiplin mungkin kemungkinan juga bisa seperti itu. Intinya dia tuh terlalu menganut prinsip yang sabar, pelan-pelan yang penting nyampe gitu. Wajar sih kalau misalnya dia tuh apalagi lebih ke feminim ya, pelan-pelan yang penting nyampe, biasanya seperti itu memang. Oke. Kalau misalnya pengaruh dia ke kamu, ada The Tower di sini, dan The Tower-nya berapa kali. Jadi ini dia mungkin juga, dia bukan cuma membawa hal-hal yang positif atau kesenangan atau love, cinta kasih, kemungkinan kamu juga ada perasaan-perasaan tidak nyaman gitu sama dia. Ini soalnya ada apa ya, ada tower tapi jatuh gitu, kayak misalnya berkali-kali kalian tuh mengalami cobaan hubungan kalian sama dia. Ini bukan tentang pacar aja ya, kalau bicara tentang soulmate kan pasti itu ada tentang sahabat tuh, orang yang membantu kamu berkembang di kehidupan ini. Nah kalau yang kayak gini ya pasti membantu kamu berkembang di kehidupan ini, karena di sini tertower dimanapun kartunya. Kalau di aku sendiri nih, kalau kartu tertower itu muncul berarti ada ujian, cobaan, dan kartu ini terbalik hai, berarti ya cobaannya itu datang berkali-kali dan kemungkinan polanya itu sama kayak gitu. Jadi dia selain mengerti kamu tapi ya sama aja juga sama-sama membawa cobaan. Seven of Swords ya, jadi dia tuh juga selain membawa cobaan, tapi ini sisi positifnya nih, dia tuh bisa membangkitkan suatu hal yang gak kamu sadari, atau apa ya, menunjukkan gitu suatu hal yang gak kamu sadari yang ada dalam dirimu sendiri tuh, tapi juga ada dalam dirinya dia. Jadi kayak ada kesamaan antara kalian berdua, kamu sama dia sama-sama punya suatu potensi yang sama tapi mungkin nggak disadari. Dia bantu kamu untuk bangkitin potensi itu atau menyadari hal tersebut, kamu juga bantu dia untuk menyadari hal tersebut gitu. Jadi ini sama-sama untuk ngebangkitin potensi masing-masing sih, untuk lebih mengenal diri masing-masing. Kamu juga bisa melihat diri kamu tercermin dalam dirinya ini, karena kalian itu satu satu ras lah bilang, atau satu kesatuan ya, pokoknya kalian tuh satu gini,
di dalam diri kalian itu ada potensi yang sama, ada pemikiran yang sama gitu, tapi kemudian mungkin salah satu dari kalian tuh nggak menyadari. Jadi saling ngasih tahu gitu loh, tuh saling bantu untuk mengenal diri masing-masing dan mendapatkan ibaratlah harta terpendam, senjata. Ini kan pedang ya, potensi, kepintaran gitu. Jadi peluang-peluang yang muncul dari pikiran, inspirasi-inspirasi ya, jadi kamu tuh bisa mendapatkan hal-hal tersebut, sadar pada hal-hal itu gitu. BTW yang ini memang ada dalam dirimu sendiri dan juga dirinya dia. Kamu setelah kamu menyadari potensi kamu itu, kamu mendapatkan inspirasi. Nah, di sini kamu udah bisa untuk meletakkan potensi-potensi atau inspirasi-inspirasi hal-hal yang penting tersebut, ambisi-ambisi atau passion kamu itu ke hal-hal yang tepat. Karena di sini tuh kan letaknya kayak ini, kayak di samping gunung api dan itu letaknya berjajar. Kamu tuh bisa memetakan atau membuatnya menjadi tertata potensi-potensi kamu setelah kamu menyadarinya, setelah kamu memikirkannya atau sadar tentang hal itu. Seenggaknya kamu sadar tuh. Di sini kamu bisa lebih membuatnya menjadi ya tertata, jadi hidupmu itu lebih enak, lebih bisa menemukan passion kamu, dan juga itu nggak rancu gitu loh. Maksudnya kamu tuh harus kayak gimana, sekarang kamu harus ngelangkahnya kayak gimana gitu, nggak bercabang-cabang, tapi ini bisa langsung gitu, bisa kayak tertata satu demi satu. Dan ya kamu bisa mendapatkan ini jika kamu berteman dengan dia, berteman baik dengan dia. Aku rasa sih memang bakalan berteman, mau gimana lagi, karena kan kalian soulmate, juga ada hubungan past life-nya sama kalian gitu. Jadi ya mau nggak mau pasti bakalan ketemu. Dan kayak yang tadi aku bilang di awal, ada pengaruh positif dan negatif. Cuma pengaruh yang meskipun pengaruhnya ada yang negatif di sini, tapi ini membawakan kamu ke tingkat yang lebih baik gitu, ke hal-hal yang lebih baik untuk peningkatan kualitas hidup kamu tuh. Jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Oke. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 2. Bagaimana ciri-ciri soulmate-mu dari segi karakter, gender, ataupun ya yang lain-lainnya, dan juga pengaruhnya kepada kamu. Iya, pasti ada pengaruh positif dan negatif. Oke. Sebentar. Aku baca dari ciri-cirinya dulu. Dia seorang perempuan ataupun lebih besar divine femininnya. Yang ini, jatuh. Ya. Dia itu orang yang bijaksana dan dia mengetahui atau bisa melihat detail. Mengetahui hal-hal yang kecil sekalipun mungkin kamu nggak sadar, tapi dia sadar gitu, dia tahu. Dan dia tuh ya bijaksana, dia bisa memimpin dan memberikan saran yang baik untuk kamu sebaiknya kayak gimana, melakukan apa gitu. Meskipun dia juga bukan kadang sih, tapi memang dia tuh nggak milih-milih teman, nggak terlalu memilih teman itu, karena dia tuh tidak melihat hal yang dikatakan orang-orang, tapi dia tuh melihat atau mengalami sendiri gitu. Dia tidak terlalu mempercayai baru orang bilang itu buruk, dia tidak langsung mempercayai itu buruk, tapi dia harus ada pengalamannya dia sendiri gitu. Maka dari itu, meskipun seseorang itu dikatakan buruk, dia tidak ragu untuk berteman sama dia, sama orang yang dikatakan buruk itu, ya karena dia ingin merasakannya sendiri. Dia melihat dulu nih sendiri dari matanya dia sendiri, pengalamannya dia sendiri kayak gitu. Dari sana dia tuh mendapat kebijaksanaannya dia, kepintarannya dia, sayapnya dia telah bilang. Ya, dia orang yang bijaksana, orang yang bisa belajar sendiri, itu mendapatkan pencerahan dari dirinya dia sendiri. Karena dia bersedia meluangkan waktunya untuk melihat detail-detail yang ada, yang mungkin ya yang orang lain oke lah, masa bodoh lah gitu, atau tidak terlalu peduli, tapi dia
mengambil waktu lebih banyak lagi untuk melihat detail kayak gitu. Jadi dia apa ya, kayak bijaksana, bisa lihat detail. Iya, dia pokoknya belajar sendiri tuh, orang yang suka belajar sendiri. BTW kalau misalnya dia pun laki-laki ataupun perempuan, dia feminimnya gede, kemungkinan juga dia, kemungkinan besar atau kebanyakan di sini itu perempuan, soulmate kalian tuh. Oke, ada kartu yang terbalik, wes. Dia sebenarnya memiliki bakat untuk menjadi pemimpin tuh, untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang. Dia tuh punya bakat seperti itu, ya, tapi tidak menjadi pemimpin yang di depan, misalnya kayak yang di depan itu kayak presiden gitu, dia di depan, atau yang nyuruh-nyuruh gitu, enggak. Di sini dia menjadi pemimpin di antara kelompok atau teman-temannya dia dengan berbaur. Itu dia memiliki bakat seperti itu, tapi di sini terbalik, berarti dia tuh belum cukup pengalaman, belum cukup pengalaman ataupun kepercayaan diri. Kayaknya lebih ke pengalaman sih, bukan ke kepercayaan diri, karena dia tuh berani untuk belajar sendiri. Berarti di sini meskipun dia memiliki bakat untuk memimpin, tapi ya dia belum cukup untuk pengalamannya gitu. Full dua. Aku ngambil dari dua jenis kartu yang berbeda, dan ya keduanya muncul TOEFL keduanya, jadi sama aja, kartunya sama, sinkron kartunya. Jadi dia tuh orang yang berani mengambil resiko meskipun dia nggak tahu jalannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jalan kedepannya dia nggak terlalu tahu banyak kayak apa, tapi ya udah deh, aku yang penting jalan aja gitu. Dia berani ngambil resiko seperti itu. Cuma karena di sini memang TOEFL dan di sini dua, dan sama-sama terbalik juga jatuhnya. Oke, jadi di sini memang dia kurang pengalaman. Itu dia banyak kurang pengalaman, masih banyak perlu belajar untuk di jalannya dia, untuk di kehidupannya dia, kayak gitu. Jadi ini untuk mempersiapkan masa depannya dia juga. Dia tuh kadang ceroboh, tapi ya nggak apa-apa sih, karena dia memang belajar dari kesalahan nih. Dia tuh bukan tipe yang baru gagal dia oke deh bye gitu, bukan. Dia tuh tipe yang gagal, oke, aku belajar lagi. Dia melihat apa kesalahannya dia sebelumnya tuh. Dia tipe yang terus berkembang nih, karena dia ya berani mengambil resiko. TOEFL-nya sampai 2 kali, ini ada apa? TOEFL-nya sampai 2 kali, kemungkinan juga ini ada sangkut pautnya sama hubungan kalian, karena di sini kan memang aku ngebaca hubungan kalian dengan soulmate kalian ya. Tuh, di sini TOEFL-nya karena ada 2, kemungkinan kalian sama-sama berada di posisi yang sama, kayak berada di jalan yang sama, dan sama-sama entah itu kurang berpengalaman atau sama-sama memiliki rasa takut yang sama, resiko yang sama, atau ya di jalan yang sama, di perjuangan yang sama, kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, gimana ya, karena mau belajar ini, yang penting mau belajar ini, dan bisa melihat apa yang salah di diri kalian sendiri untuk memperbaiki ke depannya, jadi makin berkembang gitu, nggak stuck atau diam di tempat aja nih. Meskipun kalian tidak mengetahui jalannya gimana, resikonya gimana, ya udah jalan aja dulu gitu. Itu apa ya, mindset yang bagus, dan hal itu yang membuat kalian berkembang gitu. Dan ya karakternya dia yang satu lagi, ini lebih memberatkan dirinya dia sih. Jadi dia banyak mengambil tanggung jawab yang bahkan itu tanggung jawabnya enggak perlu dia ambil sebenarnya, itu tanggung jawab orang lain, kerjaan orang lain, tapi dia kerjain nih tuh. Dia berani ngambil resiko, berani ngambil tanggung jawab yang lain atau tanggung jawab lebih lagi ya. Kalau orang kayak gini jalannya ada 2, 1 bisa stres kalau dia gagal, 2 ya dia bisa berhasilnya itu cepat gitu, cepat naiknya, tok gitu, cepat naiknya, cepat berkembang, cepat naik. Cuma bedanya ya tergantung kekuatannya dia, apakah dia akan stres ataukah dia bisa melalui itu. Jadi ada resikonya, resiko stresnya dia lebih gede, resiko sakitnya dia juga lebih gede tuh. Tapi dia tuh kuat sih kayak ini, karena ya memang udah ada bakat, yang kayak tadi aku bilang, kalau udah ada bakat di bidang itu dan dia menjalani di bidang sesuai bakatnya, ya
aku rasa tidak terlalu masalah gitu. Jadi meskipun dia mengambil banyak tanggung jawab, menurut aku itu hanya menjadikan jadi kayak batu loncatan biar cepat dia berkembangnya di kehidupan ini, tak 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 tak, tak cepat naik. Apalagi dia nih bisa mengetahui dan belajar dari diri sendiri secara otodidak daripada mendapatkan pengetahuan dari luar yang kayak tadi di awal aku bilang. Itu pengaruhnya ke kamu, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Oh ya, dan ini dua kembar. Yang tadi aku bilang itu kemungkinan memang kamu juga ngalamin, terus dia memang juga ngalamin gitu. Jadi kalian memang di jalan yang sama gitu, kembar kanan kiri. Jadi kalian tuh sama-sama di jalan yang sama, di tempat yang sama, kayak gitu. Jadi ini juga berpengaruh ke kehidupan di dunia nyata kalian, ke keuangan kalian juga ngaruh, tapi lebih ngaruhnya ini ke perkembangan di pikiran kalian. Nih, ada di atas kepala. Jadi crown chakra kalian lebih ngaruh ke perkembangan di pikiran kalian. Dan ini dia nih sebenarnya bisa membawakan suatu rezeki yang bagus, rezeki yang baik, tapi rezeki itu bukan hanya berupa uang gitu, karena di sini ada banyak hal yang kemungkinan terjadi dan itu sama-sama menguntungkan. Di sini ada keuangan yang baik juga, tapi tidak semuanya gitu. Dan ya, ada kesehatan, ada kegembiraan, ada kegembiraan keluarga juga. Mungkin dia udah kenal sama keluarga kamu gitu. Dan ini berbagai macam hal sih, kayak menemukan dunia yang baru, jalan-jalan ke tempat yang baru. Ya, jadi kalian itu khususnya kamu mendapatkan hal-hal yang baik dari dia, banyak belajar hal-hal yang baik, dan itu dari berbagai macam hal, kayak gitu, dari berbagai macam. Dan ya, hubungan kalian itu udah baik sih menurut aku, udah oke, dan udah terjadi, mungkin udah jalan hubungan kalian. Dan di sini juga pengaruh positifnya ya, kalian bakalan berhubungan lama atau langgeng lah hubungan kalian. Soulmate ini bukan tentang love life aja ya, tapi tentang gini juga, sahabat gitu. Oke, di sini hubungan kalian bakal langgeng, harmonis, dan kalian tuh sama-sama saling menyeimbangkan karena kalian berada di jalan yang sama. Karakter kalian mungkin ya sama-sama kayak gitu, kayak mirip-mirip lah gitu. Jadi kalian bisa saling menyeimbangkan satu sama lain, memberikan semangat, dan ya, dia juga membawakan keseimbangan dalam hidup kamu, membawakan pencerahan yang bagus. Itu yang kayak tadi aku bilang, banyak rezeki, tapi tidak berarti berbentuk uang aja tuh. Oke, jadi itu aja untuk ciri-ciri soulmate dan pengaruhnya kepada kamu untuk yang pilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Nomor 3. Yang pilih file nomor 3, hal untuk kamu ya, di sini untuk ciri-ciri soulmate dari karakter, gender, dan juga pengaruhnya ya kepada kamu. Sebentar, aku lihat dulu. Sebentar. Ini cewek cowok. Kenapa ada two of cup? Ada two of cup. Ya, sudahlah. Aku baca ini dulu. Oke, ini ciri-ciri dari soulmate kamu. PDW note ya, di sini soulmate itu bukan berarti tentang pacar atau pasangan aja, tapi sahabat juga. Oke. Nah, ciri-cirinya pertama di sini cewek dan cowok banyak sih. Jadi soulmate kamu bukan hanya satu. Kalaupun kamu cowok, soulmate kamu kemungkinan cewek. Kalau kamu cewek ya soulmate kamu cowok gitu. Jadi beda gender, tapi apapun gendernya dia nih, cewek, cowok, maskulin, feminim, mereka adalah orang yang pemberani, orang yang membela keadilan, kebenaran, dan juga
sering bersembunyi. Jadi orang-orang mungkin nggak sadar sama kemampuannya dia atau karakternya dia gitu, tapi tercermin di wajahnya, terutama di matanya, kalau dia tuh orang yang pemberani loh gitu. Nih, meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman, tapi oke, dia tuh orang yang pemberani, hampir sama kayak file yang nomor 3 file yang nomor 2, file nomor 3 ini hampir sama ya. Dan dia tuh juga orang yang sembunyi, orang yang pintar berkamuflase, beradaptasi juga pintar gitu. Jadi dia kemungkinan banyak punya teman, pemberani, ngambil resiko. Ya, dia lebih banyak punya teman, jadi pergaulannya luas, dan kemungkinan besar dia ekstrovert, orang yang menyenangkan tapi juga orang yang tegas. Itu dia berani ngambil keputusan kayak gitu, tegas dan banyak ada temennya. Oke. Hubungan kalian harmonis, mungkin ini bisa jadi pasangan kalian ya, soulmate kalian ini kemungkinan besar. Dan ya, hubungan kalian meskipun beda gender, pokoknya kalian berdua tuh harmonis satu sama lain gitu, dan itu baik, itu menguntungkan satu sama lain. Oke. Kalau di sini sih energinya lebih ke warna jingga, kreativitas dan juga penciptaan, dan hal-hal tentang passion gitu. Passion, baru aku bilang passion, aku lupa ada kata ini muncul. Ya, ada passion yang kalian berdua dapatkan. Mungkin kalian bertemu dengan hobi yang sama, atau sama-sama memiliki ya hobi yang sama, ataupun keahlian yang sama. Kalian juga sama-sama mengagumi satu sama lain, saling kagum nih satu sama lain. Rasa iri hati nggak ada, tapi di sini kagum satu sama lain. Kamu kagum sama dia, dia kagum sama kamu. Tuh, kemungkinan besar dia lebih kagum sama kamu, sama passionnya kamu. Tapi kamu juga malah ngelihat dia tuh lebih bisa dari kamu, atau dia lebih hebat daripada kamu. Tuh, ini sama-sama oke lah hubungannya, ini sama-sama baik, sama-sama keren gitu ya, karena kalian tuh sama-sama pemberani, terus sama-sama memiliki nih sifat yang sama sih. Kalau ya di kalian juga gitu, di dia juga kayak gitulah, 11-12 lah kalian berdua nih tuh. Orang yang kreatif, orang yang berani mengungkapkan atau mengekspresikan diri itu kayak gimana, sedih kah, senang kah. Kalau senang gak bilang senang, kalau sedih ya kamu bilang lagi sedih gitu, jangan ganggu aku gitu. Jadi tidak terlalu tertutup kalau udah satu sama lain nih, kalau udah hubungan berdua. Tapi kalau sama orang lain kemungkinan susah dibaca kamu tuh ekspresinya kayak gimana tuh, karena di sini kamu bisa pakai topeng, bisa berkamuflase kamu dan dia. Yang tadi aku bilang kamu dan dia ini 11-12. Oke. Di sini meskipun kamu dan dia adalah orang yang pemberani, orang yang bijaksana, tapi di sini jalan kalian itu nggak mudah. Itu kalian memang membawa cahaya nih, membawa cahaya untuk diri kalian. Maaf ya kalau ada suara ayam. Ya, biarkan mereka berkokok. Jadi di sini kalian memang membawa cahaya nih dari diri kalian, tapi kedepannya itu ada banyak hal-hal yang agak berat, sedih, dan mungkin berulang-ulang karena kartunya juga kebalik. Jadi petualangan kalian berdua itu sama-sama diuji satu sama lain dan di waktu yang bersamaan atau relatif bersamaan. Ujiannya pun juga sama gitu. Jadi perjalanan kalian tuh gak mulus-mulus amat, tapi ya ini hebatnya kalian bawa center, bawa cahaya masing-masing tuh. Jadi kalian seenggaknya semoga bisa untuk melalui ujian-ujian yang ada. Nama juga kehidupan, pasti bakalan ada ujian-ujiannya ya, tapi khusus di sini yang kebaca adalah ujian bersama satu sama lain, mengalami suatu ujian yang sama kayak gitu, dan pelajaran yang sama. Oke. Kalau untuk pengaruhnya dia ke kamu, kartunya kebalik semua. Kartunya kebalik semua. Nah, ini kan tadi aku udah ngebaca kayak ya relatif atau lumayan positif ya. Kalau ini ada pengaruh negatifnya, aku bacain aja dan
bukan untuk terlalu ditakuti, dipercayai atau gimana ya sebelumnya, tapi ya untuk referensi aja, second opinion, dan kamu bisa berpikir lebih lebih mempertimbangkan, lebih objektif lagi kayak gimana. Oke, dipilah-pilah. Dan yang ini ada kemungkinan kalian satu sama lain memunculkan trauma tuh, trauma satu sama lain, baik itu trauma masa kecil atau perasaan tidak nyaman yang muncul entah bagaimana. Kalian nanti bakalan sadar juga, tapi awal-awalnya mungkin kalian nggak sadar, ini perasaan tidak nyaman karena apa ya gitu. Maaf kalau berisik ya, ini perasaan tidak nyaman karena apa ya gitu, mungkin kalian nggak sadar. Terus nanti kalian bakalan tahu, oh ini aku ada kesalahan di gini loh gitu, atau enggak waktu itu pernah kejadian kayak gini. Jadi ini kayak luka-luka masa lalu, trauma, ketakutan masa lalu tuh bangkit kembali. Dia bangkit. Jadi satu sama lain. Entah itu dengan cara tidak sengaja kalian saat berbicara, atau kalian nanti sempat bertengkar atau gimana, tapi ya itu membangkitkan ketakutan yang mungkin selama ini kalian nggak sadari. Ini di alam bawah sadar kalian, dan ini tuh gede. Kalian agak susah ngontrolnya nih, sampai kayak perlu pertolongan gitu. Kewalahan, agak susah kontrolnya tuh, bangkit. Dan juga ya ini jangan terlalu, ini kan positif nih, positif semua ya. Ini negatif, maaf sebelumnya kalau misalnya merasa tidak nyaman atau tersinggung ya. Di sini tuh ada gini, ngelihat kurang bisa ngelihat hal-hal yang kayak emas dalam peti gitu loh. Jadi kayak itu kesempatan, keindahan yang ada, peluang yang ada gitu, peluang baru yang ada, jalan baru yang ada. Tapi kalian tuh kalau misalnya kalian berada di zona nyaman, saling memuji satu sama lain, mengagumi satu sama lain, kalau terus-terusan itu aja terus, ya kalian agak susah untuk lihat ke hal-hal yang positif, lebih maju gitu loh. Maksudnya lebih ada hal lain loh yang bagus gitu, kalian bisa kembangin hal lain itu loh gitu. Jadi kalian tuh kadang miss atau ya nggak ngelihat potensi itu gitu. Dan ini tuh kalau misalnya dibilang berpengaruh keuangan, ada beberapa, tapi kebanyakan orang bukan tentang keuangan, tapi ini tentang peluang, potensi yang tersembunyi, kadang tidak disadari. Tapi tentu ini pasti bisa disadari dari kalian belajar ini. Ada perasaan tidak nyaman nanti tuh, nanti atau memang yang udah terjadi. Ini bisa kayak pasangan kalian juga loh gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman sama pasangan kalian, ada hubungan yang berulang-ulang, kayak pertengkaran yang berulang-ulang atau bertengkar terus, ya kemungkinan itu ada suatu tanda-tanda bahwa memang ada suatu trauma atau ketakutan gitu dari dalam bawah sadar kalian, yang kalian memang ya nggak sadari gitu, dan perlu kalian pelajari. Makanya dari itu kalian perlu belajar gitu untuk melihat peluang-peluang yang lebih baik lagi, yang ada lebih baik lagi. Jadi intinya jangan terlalu terlena pada zona nyaman kayak gitu. Kalian sebenarnya satu sama lain baik, terlalu baik, bahkan satu sama lain ini kamu lebih mementingkan dia lebih mementingkan kamu gitu. Tapi ketika itu menjadi hal yang merugikan diri sendiri, itu bakal jadi toksik dan susah. Jadi ini ya, ibaratnya kalau misalnya hal-hal yang ada yang sudah baik terus ditambah-tambahin terus-terusan, kayak misalnya nih pujian, tapi pujian tuh terus-terusan kalian lontarkan pada dia juga terus-terusan melontarkan pujian pada kalian, ya kayak yang tadi aku bilang, kalian itu susah melihat sisi negatif. Meskipun begitu bakalan tetap muncul, tapi ini gini, bagusnya disadari atau enggak. Itu kalau misalnya nggak disadari, ya bakal ada kesedihan yang nggak jelas yang muncul tapi nggak tahu kenapa. Kalau disadari kan kita bisa tahu kenapa, dan ya kita bisa lebih mengambil langkah tuh kayaknya gimana bagusnya kayak gitu, gimana bagusnya ngambil langkah selanjutnya. Jadi hal-hal yang zona nyaman itu tidak begitu baik kalau itu berlebihan. Nah, tapi kalau misalnya di sini ini kartunya yang paling gini sih menurut aku, yang lainnya tuh kayak ngikutin gitu. Jadi ini kartu yang paling keras ininya,
apa ya, petunjuknya gitu. Ada sesuatu yang terbuka, ada kesedihan yang aneh, entahlah itu apa. Karena kalau misalnya kalian masih berpikir entahlah itu apa, mungkin belum disadari. Tapi kalau misalnya kalian udah sadar, oke, itu adalah ini dan penyebabnya adalah ini gitu. Jadi ya selamat, kalian nantinya bisa lihat peluang-peluang yang bagus gitu. Jadi jangan takut untuk berada pada zona yang tidak nyaman, apapun memberikan kejujuran satu sama lain. Kan ini ada pujian-pujian, tapi dalam kehidupan realitanya pasti bakalan ada hal-hal yang negatif kan, di dia juga ataupun juga di kamu. Nah, maka dari itu berani untuk mengungkapkan pendapat itu lebih bagus satu sama lain, pada satu sama lain. Oke? Jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Kita lanjut ke file yang terakhir. Untuk kamu yang pilih file nomor 4. Untuk yang pilih file nomor 4, ciri-ciri soulmate dari gender dan karakter, dan juga pengaruh soulmate-mu kepada kamu. Oke, berbicara tentang soulmate ini bukan berarti tentang pacar aja atau pasangan. Ya, dan ini bisa berarti tentang sahabat. Ya. Perempuan, lebih banyak ke perempuan, dan memang sepertinya ya perempuan. Jadi untuk gender dari soulmate kamu luar dalam perempuan. Ya, feminim. Dia feminim, gender fisiknya juga perempuan. Jadi ya dia perempuan. Dan soulmate kamu ini, maaf kalau misalnya berisik ya. Dan soulmate kamu ini memiliki kemampuan spiritual untuk melihat hal-hal yang di luar orang lain tidak tahu gitu, pokoknya orang biasa nggak tahu gitu. Jadi cukup supranatural gitu, kemampuan supranatural. Bukan spiritual sama supranatural tuh beda ya. Supranatural itu ya kemampuannya dia yang kayak sixth sense gitu. Kalau spiritual itu kebijaksanaan, lebih ke kebijaksanaan, kesadaran diri, mengenal diri sendiri. Jadi menurut aku ya itulah perbedaan spiritual dan supranatural. Jadi gini, orang yang supranatural seperti ini bukan berarti dia bijaksana, dia bisa mengendalikan kemampuannya, bukan berarti seperti itu. Karena ya kalau orang yang spiritual jelas dia bisa bijaksana, dia bisa mengendalikan hal-hal yang datang pada dirinya gitu. Kalau orang supranatural dia punya kemampuan tapi belum tentu dia bisa mengendalikan kemampuan tersebut tuh untuk digunakan untuk apa. Kan ada yang negatif, ada yang positif gitu. Jadi kalau di sini apakah negatif atau positif? Terbalik. Oke, kemungkinan dua-duanya. Negatif dan positif, karena shortnya kebalik. Ada benar, ada tidak. Ya, karena saya masih manusia, saya tidak memiliki hak untuk menjudgment orang lain. Jadi biarlah Tuhan yang menjudgment orang lain itu. Jadi dia memiliki bakat atau kemampuan supranatural. Dia bisa mengerti orang lain lebih dalam lagi. Dia punya sixth sense ini gitu. Tapi ya dia empat, dia paham sama perasaan orang lain. Dia karena feminim banget ya, dia tuh ya lebih bisa paham sama perasaan orang lain, bagaimana kondisi kesehatan orang lain tuh sekarang seperti apa, kondisi hati seperti apa, dan kemungkinan juga dia bisa melihat aura meskipun dia tidak terlalu percaya diri untuk hal itu gitu. Dia mungkin tidak terlalu mengungkap karena di sini diam, ya lebih cenderung diam daripada koar-koar dianya itu. Dan dia mungkin kamu udah tahu sih kalau untuk karakternya dia memiliki hobi juga memandangi langit malam, melihat bintang, dan juga dekat sama alam tuh. Dia orang yang penyayang, terutama kalau sama kamu, karena kamu kan gini soulmate-nya dia tuh. Antara baik dan buruk ya, ini balik lagi ke dirinya dia sendiri dan hubungannya dia sama Tuhan ya, karena bakalan ya Tuhan yang menilai gitu. Kita manusia ya apa sih, sama-sama manusia juga gitu. Jadi baik dan buruk ini ya biarkan Tuhan yang menilai.
Cuma kalau misalnya kamu melihat hal-hal yang kurang baik ke dia, beranilah untuk berbicara, untuk mengungkapkan gitu. Aku rasa kamu kayak gini loh, gini gini gini. Dan kemungkinan dia, kalau misalnya dia egois, ya jangan terbawa suasana juga. Kamu jangan terbawa suasana kalau misalnya dia egois atau memaksakan kehendak. Tapi di sini enggak sih, dia cenderung kayak tahu, oke aku tahu tapi aku diam, kayak gitu. Jadi dia orang yang seperti itu, dia tahu tapi dia diam. Dia mungkin mengetahui suatu kebenaran atau suatu rahasia tapi dia diam itu. Kalau dari ya segi karakternya dia, apa namanya, cakra dasarnya itu baik, berfungsi dengan baik, berputar dengan baik, dan ya dia memiliki semangat untuk kehidupan di duniawi juga. Berarti selain bakat spiritual supranatural, tapi dia juga punya hal-hal apa ya, tertata, tersusun di hal-hal duniawinya dia. Jadi dia tahu gimana cara dia untuk menempatkan diri di, dan dia tahu apa yang perlu dia kerjakan, berkarya kayak gitu. Yang kayak tadi aku bilang, meskipun dia mungkin mengetahui beberapa kebenaran, beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi dia tahu gimana caranya dia tuh bertindak gitu. Kapan dia perlu ngomong, kapan dia enggak, bagaimana cara dia memposisikan dirinya dia. Dia itu orang yang terstruktur, orang yang rajin, orang yang mengetahui gitu, kapan dia bertindak, kapan enggak, dan juga memiliki tekad yang kuat. Ulet ya, memiliki tekad yang kuat dan telaten, tekun tuh. Jadi ini sangat apa ya, sangat mempengaruhi fisiknya dia juga gitu, kekuatan fisiknya dia atau ketahanan metabolisme tubuhnya dia juga. Ini kesehatannya baik. Iya, karena dia memang selaras sama alam, jadi aku rasa tidak terlalu banyak masalah juga. Dia hebatnya nih, dia bisa tenang meskipun dia melihat perpecahan di depannya dia. Dia juga bisa memberikan sudut pandang yang positif atau suatu hal yang positif jika terjadi perpecahan, melihat perpecahan itu dari sudut pandang yang positif. Nah, tepatnya gitu. Jadi meskipun ya chaos gitu depannya dia, atau ada suatu permasalahan yang nggak harmonis, nggak selaras, tapi dia slow, santai. Oke, aku bisa melihat sisi positif, sisi baiknya, keuntungan dari hal tersebut. Malah kemungkinan dia bisa mendapat keuntungan dari perpecahan itu gitu. Jadi dia ya positif, baik, dan apa ya, bertalenta atau berbakat juga. Jadi memang selain supra, berarti ini plus spiritual juga, spiritualis juga. Dia bisa melihat hal-hal positif dari suatu kejadian yang meski kelihatannya tuh chaos banget gitu. Mungkin kamu juga entah heran atau entah kamu sadari ataupun enggak, karena dia gini, menutupi kayak dia dari dirinya dia gitu. Tapi mungkin kalau ke kamu sih, aku rasa dia bakalan jujur. Dia tuh memiliki kebijaksanaan seperti itu. Dia paham. Dia bukan tipe yang terlalu berkomunikasi sih soalnya gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kamu ngerti dia aja. Di sini juga dia orang yang visioner, jadi orang yang merancang masa depan, melihat masa depan itu seperti apa. Ya, jadi dia mampu untuk apa namanya, memprediksikan masa depan tuh bakalan jadi kayak gimana. Contoh, kalau misalnya sekarang dia itu boros, ya masa depannya dia kemungkinan kesusahan di bidang keuangan kan. Nah, jadi dia tuh pandai untuk merancang, kemudian ya memprediksi, melihat-lihat hal itu, membuat rencana gitu, mempertimbangkan baik dan buruknya. Tapi dia tuh orang yang bekerja sendiri gitu, orang yang bisa bekerja sendiri. Jadi ya orang yang cukup mandiri, baik, positif, lebih ke positif. Dia diam tapi dia tahu, tapi dia kayak nggak gegabah gitu loh. Udah dewasa banget sih kalau orangnya yang bisa kayak gini, menurut aku ya. Jarang soalnya memang orang yang kayak gini. Biasanya orang yang mungkin tahu kejadian apa, tapi dia tuh kayak coba-coba ngompor-ngomporin atau ngomong-ngomongin gitu. Tapi ya kalau dia nih tahu nih kapan dia perlu ngomong, itu bagusnya.
atau sama siapa dia perlu ngomong. Dan ini jarang juga orang yang bisa kayak gini. Mungkin banyak ya orang yang bisa ngomong aja kayak gitu, oh ada sisi positif nih di balik ini. Banyak orang yang bisa ngomong kayak gitu, tapi dalam prakteknya dikit gitu. Yang kutemui sih ya dikit, tidak terlalu banyak orang yang bisa menemukan sisi positif dari suatu kejadian kayak itu. Kalau dia nih bisa, dia bisa seperti itu. Nah, itu kan tadi ada pengaruh positif dan negatifnya. Bukan pengaruh sih, kayak dari karakternya dia. Sekarang aku baca dari pengaruhnya. Sebelumnya kalau misalnya ini tuh kayak entah kurang resonate kah, atau entah ini menyakiti hati kalian kah, ya maaf sebelumnya ya. Karena aku katakan aja di sini itu kayak ada pengaruhnya lebih ke negatif juga sih, bukan hanya hal-hal yang positif tadi aja gitu. Jadi aku rasa kalian memang sudah pernah bertemu juga di past life dan sudah bawa karma masing-masing, maka dari itu sekarang kalian tuh dipertemukan. Dan ya hubungan kalian itu tidak berarti apa ya baik-baik terus kan, pastinya ada realitanya, ada buruknya juga. Di sini ada ketidakkompakan juga, dan ada ingin ya pisah. Ini entah ini kayak keinginan kalian, ataukah ini memang takdir, memang harus pisah. Takdir pun dibentuk dari pikiran juga sebenarnya. Jadi apa yang kalian percayai di sini? Di sini ada hal-hal tentang perpisahan, kesedihan, ketidakselarasan, kayak gitu. Tapi balik lagi yang kayak tadi aku bilang, dia belajar dari ketidakselarasan. Dia belajar dari hal itu, dia menemukan hal yang positif. Mungkin juga ini baik untuk dia. Tapi kalau untuk kamu tergantung sih, kamu itu bisa mengimbangi atau enggak. Tuh, karena di sini ada keselarasan yang agak goyang, atau mungkin kalian juga bakalan pisah satu sama lain. Mungkin kamu tidak begitu mengerti tentang dia atau gimana, ada suatu kejadian yang bikin kayak kurang selaras gitu. Jangan paksakan suatu hubungan. Kalau misalnya kamu merasa sama soulmate-mu ini lagi nggak enak, lagi kurang baik, yang kayak tadi aku bilang di awal-awal, kalau kamu merasa ada hal yang nggak baik, katakan gitu. Karena di sini jangan sampai jadi hubungan yang toksik tuh. Nah, jangan kurung diri kamu sendiri ke dalam hal-hal yang toksik, ke hal-hal yang negatif. Ini baik dari segi pikiran ataupun memang ya semua pasti bermulai dari pikiran ya, semua berawal dari pikiran. Dan itu bakalan bisa jadi nyata kalau misalnya kamu meyakini itu terlalu meyakini, tapi kamu tidak membuat pilihan-pilihan yang lain, tidak menyadari pilihan-pilihan yang lain, atau mencoba hal-hal yang lain gitu. Intinya jangan sampai kalian itu terperangkap dalam hubungan yang toksik, hubungan yang udah gak sehat tuh. Aku bukan berarti menyarankan kalian untuk pisah gitu, enggak. Karena di sini yang tadi aku bilang, ingat ada pelajaran sisi positif dari ketidakselarasan, dari chaosnya itu, dari perpisahannya itu gitu. Sebenarnya kamu tuh banyak punya pilihan, ataupun mungkin juga kamu bingung untuk memilih hal apa sih yang baik untuk kamu ke depannya kayak gitu. Ini bingung mau pilih mana gitu, entah mau melepas dia, entah mau ngobrol sama dia dengan jujur-jujuran, benar-benar sangat jujur gitu. Mungkin kamu takut kalau dia tuh tersinggung, mungkin kamu juga takut kamu tuh salah perkiraan, atau salah mikir gitu. Ya nggak apa-apa, kamu bilang aja jujur sama dia. Kalau soulmate ya seenggaknya kalian tuh pasti bakalan menerima nih satu sama lain, saling mengerti. Jadi lebih pasti lebih enak ngomongnya daripada sama orang lain. Jadi kalian kalau misalnya mau menyampaikan, kalian bilang aja, menurut aku kayak gini, ini pikiran aku aja loh, bener nggak ya? Tapi ya bilang aja kayak gitu. Atau enggak kamu bilang kayak gini, aku sih sebenarnya percaya sama kamu gini, tapi kok aku merasa gini, aku takut tuh cuma pikiran aku, jadi menurut kamu gimana ya gitu. Jadi kalian tuh
menemukan jalan tengah masing-masing gitu. Kalian tuh kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diomongin, ya omongin, tapi omonginnya jangan yang tidak tahu aturan atau tidak tahu sopan santun seperti itu, tapi ya dengan skill komunikasi yang baik lah gitu untuk mengungkapkan sesuatu tersebut. Jadi dia tidak tersinggung dan kalian justru menemukan sisi tengahnya, hal positif, hal apa yang memang perlu dilakukan satu sama lain. Tuh, jadi kayak misalnya ada suatu permasalahan nih, entah itu kalian merasa tidak sinkron, tidak enak, tidak nyaman, atau dia terlalu tertutupkah, atau seperti apa hubungan kalian sama dia yang kurang baik. Jadi ya bicarakan aja gitu, perlu pengertian satu sama lain. Untuk apa suatu hubungan yang tidak ada pengertian satu sama lain, yang ada toksik, yang ada kalian kayak malah terperangkap dalam hal itu gitu. Dalam satu hubungan manusia kan ya, hubungan sosial itu pasti selalu membentuk suatu karakter, membawa kalian ke hal-hal yang positif ataupun negatif, tapi kalian pasti bakalan belajar dari hal tersebut. Kalau misalnya kalian tidak menemukan suatu pelajaran yang baik, ya kenapa kalian tidak mencoba gitu, mencoba dulu untuk mendapatkan pelajaran yang itu. Kalau enggak ya udah nggak usah dipaksain biar nggak jadi toksik. Toksik pun itu bakalan buruk untuk kalian dan juga bakalan buruk untuk dia tuh. Jadi kalau soulmate memang tidak semuanya indah-indah memang tidak semuanya indah-indah, tapi ya mau gimana lagi. Karena soulmate itu pasti ada hubungan di past life juga kan. Soulmate membawa perkembangan dari spiritual, dari kesadaran kita, dan juga kehidupan sehari-hari kita, hal yang dari kecil ke besar. Apapun itu skalanya, pasti bakalan ada pelajaran jika kalian bertemu dengan soulmate kalian, baik ataupun buruknya. Oke? Jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 4. BTW kalau misalnya kalian merasa kayak kesusahan, kayaknya bagusnya untuk melakukan apa, ya kalian boleh pesan personal reading, boleh di aku, boleh di yang lain, terserah kalian mau percaya sama siapa gitu, mau minta pertolongan siapa gitu. Untuk ini ya terserah kalian gitu. Kalau misalnya kalian mau pesan personal reading di aku, itu ada di kolom deskripsi ya, udah ada sedikit list harganya, tapi untuk list harga yang lengkap kalian bisa WA ke nomor yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Oke, udah itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4. Semoga menemukan jalan keluar kalau misalnya ada suatu permasalahan yang terjadi gitu. Karena ada pelajaran pasti di sana, hal yang positif yang kayak tadi aku bilang. Oke. Semangat, makasih telah menonton. Bye bye.